Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saya mau ngomong ini rasanya berat karena saking syukurnya. Ya. Sekian puluh tahun saya di dalam kegelapan ya. Tapi setelah tahunnya setelah sekarang. Jadi kalau bahasa dulu namanya kewalan syukur. Ya, kewalan syukur katanya. Jadi di usia sudah senja saya bersama keluarga Allah membuka hati sehingga kami ini mendapat petunjuk, mendapat hidayah, mendapat taufik sehingga bisa ketemu dengan ya orang-orang soleh, guru-guru kita yang benar-benaran sehingga kita memahami ilmunya dengan benar. Sebelum itu kan kita taunya itu saja kan, itu saja, seperti kantak dalam tempurung. Setelah Allah membukakan pintu hati kita lewat ilmu, barulah terbuka mata kita, barulah terbuka hati kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, jadi sebagai rasa syukur kita bukan menjadi ya sombong ya, bukan menjadi merasa pol dewe, enggak. Syukur masih menunduk, makin tunduk karena kita nggak ada apa-apanya. Ya, maka kita hisap diri kita masing-masing sebelum kita nanti dihisap. Terkait dengan itu maka ingin saya sedikit menyampaikan ya bukan tapi mungkin sharing ya, berbagi sesuatu yang saya alami untuk mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk diri saya, untuk keluarga saya, juga insya Allah juga untuk jamaah sekalian yang saya cintai. Pertama, kita sudah sama memahami kehadiran kita di muka bumi ini hanya semata-mata untuk beribadah. Wala khalaqnal jinna wal insa liya'budun. Secara Syariat ayat 56. Tapi kemudian kita dulu kan sudah yakin, udah benar nih ibadahnya gini, caranya dasarnya Quran hadis. Tapi yang meleset adalah pemahamannya. Dasarnya Quran berarti sama, benar. Tapi pemahaman yang keliru, pemahamannya sesuai dengan pemahamannya kelompok. Padahal pemahamannya harus dikembalikan ke atas. Bagaimana Rasulullah memberikan dan dipahami oleh sahabat. Kemudian dipraktekkan. Ya, itu pemahaman para salafus soleh yang harus kita pakai acuan. Karena itu sudah dijamin benarnya dan dijamin surganya. Surat Al-Tobat ayat 100. Kalau dulu kan kita ayat An-Nisa 13-14, An-Nisa 13, itu terus jadi padahal ayat itu bukan ayat utama, ayat waris itu. Ya kan? Cuma karena kita kacamatanya kuda, sudah ditelan mentah aja terus. Ya. Oleh karena itu kesempatan yang Masya Allah ini kita nggak tahu masih sampai berapa lama. Tapi yang jelas mati pasti di depan kita. Entah dekat, entah jauh, tapi pasti. Nah, oleh karena itu kita koreksi diri kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang sisa ini untuk semaksimal mungkin kita menetapi kewajiban kita sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, mengajarkan, mempraktekkan dan diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan diteruskan para penerus-penerus sampai insya Allah sampai akhir kiamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa dan berusaha agar sisa waktu yang ada masih pada diri kita masing-masing betul-betul menjadi sisa waktu yang barokah. Artinya apa? Waktu yang ya tinggal berapa nggak tahu. Ada yang masih agak panjang, ada yang sudah dekat, ya. Tapi pasti bisa bermanfaat sehingga mengantarkan kita kepada akhir yang baik.
husnul khotimah. Karena hitungan amal yang menentukan adalah akhirnya, dan kita nggak tahu kapan berakhir. Nah, sejak itulah kita, setelah kita mendapat petunjuk ilmu yang benar ini, bagaimana kita mengoptimalkan waktu untuk memanfaatkan. Ini juga sebagai tanda kesyukuran kita.